Di awal film, kita diperlihatkan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi. Dalam pidato singkatnya, ia mengatakan bahwa dia akan mengubur semua musuh-musuhnya. Ini Oleg. Dia adalah aset Rusia. Dia sedang berusaha untuk mengatasi krisis rudal Kuba. Setelah itu, Oleg mengikuti dua orang Amerika yang sedang berbincang. Oleg lalu pergi ke rumahnya mengambil surat. Lalu di malam harinya, terlihat Oleg sedang menunggu seseorang. Dan ternyata orang yang ditunggu itu adalah dua orang yang diikuti tadi siang. Oleg lalu meminjam korek api, berbincang sedikit, dan memberikan surat, lalu menyuruhnya pergi ke kedutaan Amerika. Oleg bilang, ini sangat penting. Ini Emily. Dia datang ke MI6 untuk memberikan info kepada petinggi MI6 tentang Oleg, yaitu petugas persenjataan selama perang yang mendapatkan 13 penghargaan. Artillery officer during the war, decorated 13 times. Dan tentu saja dia akan menjadi mata-mata CIA. Emily bilang kalau dia membutuhkan bantuan untuk mengeluarkan Oleg dari Moskow. We're thin on the ground. We need your help. Dan Emily bilang mungkin harus menggunakan seseorang di luar kedutaan agar tidak dicurigai. Ini Greville. Dia adalah seorang pengusaha. Di sini Greville sedang berbincang dengan calon kliennya. In combination with you, Jen parts at once. Setelah selesai, Greville pun pulang. Yes. How are you? Saat sedang berbincang dengan istrinya, lalu telepon berbunyi. Tentu saja telepon itu untuk Greville. Greville win. Dalam perbincangannya, mereka merencanakan untuk bertemu. Greville win. A real pleasure. Helen Talbot. Mereka pun bertemu. Ternyata yang menghubungi Greville adalah Dickie dan Emily. Namun kali ini Dickie menyamar sebagai James dan Emily sebagai Helen, yaitu seorang konsultan Amerika. Di sini Dickie menawarkan Greville untuk menjadi petugas untuk kerajaan Inggris. Namun di sini Greville sedikit kebingungan karena dia adalah seorang pengusaha. Tentu saja di sini Emily juga bilang kalau ini adalah bisnis. Namun kali ini dia akan berbisnis dengan membantu kerajaan Inggris. Saat perjalanan pulang, Dickie kembali memberikan informasi kalau bisnis ini sedikit berbahaya dan tentu saja harus ekstra berhati-hati. Lalu Emily pun memberikan pin kepada Greville dan mereka pun berpisah. Setelah pulang, kemudian Greville pun berbincang dengan istrinya dan dia bilang mungkin dia akan melakukan perjalanan ke Uni Soviet. Kemudian diperlihatkan seorang mata-mata Uni Soviet, Mayor Popov yang berkhianat. Di depan Oleg, Mayor Popov langsung ditembak mati. Akhirnya Greville tiba di Moskow. Di sana dia tampak sedikit gugup. Setelah itu, lalu dia pergi ke penginapan yang sudah dipersiapkan. Keesokan harinya, Greville untuk pertama kalinya bertemu dengan Oleg. Di sana, Oleg melihat pin yang dipakai Greville. Tentu saja Oleg mengetahuinya. Greville di sini tentu saja presentasi untuk peluang bisnis. I'm here simply to open a door. Setelah itu, Oleg mengajak Greville makan siang. Saat makan, mereka berbincang tentang pemerintahan Inggris. Selain itu, tentu saja mereka berbincang tentang keluarga masing-masing. Setelah makan, Oleg mengajak Greville untuk menonton opera. Dan di sana pun terlihat pemimpin Uni Soviet. Setelah itu, Oleg mengantarkan Greville. Di perjalanan, Oleg menceritakan tugasnya, yaitu mencuri ilmu teknologi dari barat, dan mereka pun berpisah. Setelah itu terlihat Oleg dan rekannya dari Uni Soviet datang ke Inggris, tentu saja untuk keperluan bisnis mereka. Mereka pun dijamu Greville dan bersenang-senang. My wife Sheila. Nice to meet you. Setelah selesai, Greville pun mengantar Oleg ke kamar. Namun, tidak ke kamar Oleg, tapi ke kamar lain di mana di sana ada Dickie dan Emily yang sudah menunggunya. Akhirnya mereka bertemu.
Di sana Oleg menceritakan tentang ketakutannya, di mana pemimpin Uni Soviet yang impulsif. He's impulsive, chaotic. Oleg mengatakan kalau Barat telah dibohongi. Uni Soviet menginginkan konfrontasi dengan Amerika. Kemudian Oleg memberikan dokumen kepada Diki. Dan Oleg bilang kalau dia butuh jaminan dari Diki. I need assurances from you. Oleg meminta kepada pemerintah Inggris kalau mereka harus menggunakan informasi yang Oleg berikan dengan bijak. Oleg bilang tidak ingin dianggap mata-mata, tapi dianggap sebagai alat untuk perdamaian. Not as a weapon, but as a tool to bring peace. Setelah itu Oleg pun memberikan informasi kepada mereka dan merekamnya. Keesokan harinya mereka bertemu Greville. Mereka menceritakan yang sebenarnya, kalau mereka dari CIA. Tentu saja itu membuat Greville kecewa. CIA menawarkan untuk meneruskan pekerjaannya. Dan di sana Greville pun hanya ditugaskan untuk menjadi kurir. Namun di sini Greville menolak karena alasan keselamatan keluarga. Emily kembali memohon agar Greville membantu mereka untuk menyelamatkan Inggris dari nuklir. Namun Greville tidak menjawab lalu pergi. Kemudian diperlihatkan Oleg menemui Greville dan keluarganya. Sambil makan mereka pun berbincang mengenai Moskow. Setelah itu Greville pun mengantar Oleg ke penginapan. Di perjalanan Oleg membujuk Greville. Oleg mengatakan kalau dia membutuhkan Greville. Oleg menjelaskan tentang resiko minim untuk Greville. Dan akhirnya Greville pun bersedia melanjutkan tugasnya. Kemudian Oleg membimbing Greville tentang apa saja yang harus dilakukannya. Di Moskow, Greville harus mengikuti taktik. Setiap orang Rusia adalah mata-mata negara. Semua ruangan anggap saja disadap, terutama di kedutaan sendiri. Mereka menggunakan pembaca bibir, dan di Moskow, Greville harus menjual satu hal, yaitu menjadi pembisnis biasa. Setelah pertemuan bisnis, Oleg pun mengantar Greville ke bandara. Di perjalanan, Oleg memberikan amplop untuk diserahkan ke Emily. Thank you, Alex. Terlihat Emily berada di markas CIA. Di sana mereka membahas informasi yang diberikan Oleg lewat Greville. Kemudian diperlihatkan Greville dan istrinya sedang melihat berita tentang ketegangan antara Amerika dan Uni Soviet. Dan setelah itu Greville mengajak istri dan anaknya berlibur. Namun di sana Greville tampak capek sehingga marah kepada anaknya gara-gara hal sepele. Di malam harinya mereka pun berbincang. Sheila tampak khawatir dan menanyakan sesuatu karena akhir-akhir ini Greville tampak beda. Greville pun sempat mau bilang yang sebenarnya, tapi di sini Greville bilang kalau ini tentang bisnisnya yang menurun. Setelah berlibur, Greville pun kembali menemui Oleg. Greville menceritakan tentang masalah keluarganya. Oleg bilang kalau Sheila tahu dia pasti akan bangga. Oleg menceritakan penderitaannya tinggal di Moskow dan dia ingin pindah ke Montana setelah damai. Kemudian kita diperlihatkan seorang laki-laki menerima dokumen penting, lalu mengantarkan kepada seseorang yang belum diketahui pastinya. Dokumen itu dari Uni Soviet yang berisi tentang peradaban. Kemudian kita diperlihatkan sedang berkumpulnya para petinggi Uni Soviet. Mereka membahas titik lemah mereka bagi Amerika, namun di sana mereka akan melakukan yang sebaliknya. Ternyata orang yang diberikan dokumen adalah orang Amerika. Dokumen itu langsung diberikan kepada petinggi CIA, dan petinggi CIA juga ingin mengerjakan setiap apa yang bersumber dari Kuba. Work every Cuba source we've got. Kemudian diperlihatkan Oleg sedang mencuri informasi tentang rudal nuklir, lalu memotonya. Dan seperti biasa, info itu pun diberikan kepada Greville untuk diberikan kepada pemerintah Inggris. KGB adalah intelijen Uni Soviet. Lalu kita diperlihatkan pemimpin KGB menemui Oleg. Di sini KGB membahas Greville dan mencari info kepada Oleg. Di sela obrolannya diperlihatkan Greville yang sedang masuk ke kedutaan Inggris, lalu pergi ke toilet dan menyimpan sesuatu di kaleng. Lalu KGB bilang kalau mereka sedang mengawasi Greville, dan Oleg pun terlihat mulai khawatir. Seperti biasa, Greville pun langsung menemui Emily dan Diki. Di sana Diki memberitahu kalau KGB mulai memeriksa Greville.
Oleh karena itu, tugasnya pun disudahi. Namun di sini Greville mengkhawatirkan Oleg. Tentu saja KGB pun pasti memeriksa Oleg. Namun Dicky menyuruh Greville agar tidak usah memikirkan tentang lainnya. Setelah pergi, Emily dan Dicky membahas pertemuan dengan Oleg bulan depan. Entah kenapa, tiba-tiba Oleg terlihat pingsan sambil memegang dada. Lalu diperlihatkan sebuah pesawat sedang mengintai satu tempat. Kemudian terlihat anak dan istri Oleg datang menjenguk Oleg. Dokter bilang dia hanya butuh istirahat. Kemudian istri Oleg memberikan kabar baik, yaitu dia sedang hamil. Oleg pun senang mendengarnya. Lalu Oleg pun memeluk istrinya. Kemudian diperlihatkan semua orang sedang memperhatikan pidato Presiden Amerika. Dikatakan dalam pidatonya, Amerika sedang mengawasi Kuba. Mereka telah menemukan situs rudal ofensif dan sedang dalam persiapan di pulau yang terisolasi. Dan tentu saja Presiden pun telah menghubungi pemimpin Rusia untuk menghentikannya. Oleg didatangi Irina dari Kementerian Perdagangan. Irina memberi informasi kalau Menteri Perdagangan menyuruh Oleg untuk tetap di Moskow. Greville, Dicky, dan Emily kembali bertemu. Di sini Greville membahas untuk segera membawa Oleg dari Moskow. Namun sayangnya Dicky menjelaskan kalau mereka tidak bisa membantu karena situasinya yang tidak kondusif. Dicky menjelaskan tentang bahaya apabila Greville ikut campur. Lalu Dicky pun menyuruh Greville untuk pulang. Namun saat akan pulang, Greville mengatakan kalau dia tidak akan meninggalkan Oleg sendirian. Dan jalan untuk membawa Oleg adalah Greville sendiri. Kemudian di situ Emily pun mengatakan bahwa akan ikut dengan Greville. Namun di sini Dicky tentu saja melarang mereka. Greville pun sampai di Moskow. Greville langsung menemui Oleg. Oleg menyuruh Greville agar tidak berbicara keras di sana. Dan mereka pun saling berbisik. Di sini Emily sedang membahas untuk membawa Oleg dari Moskow. Kemudian kita diperlihatkan di mana PBB sedang bersidang untuk meminta Uni Soviet dan Amerika menahan dari tindakan apapun untuk menjaga perdamaian dunia dan tentu saja resiko perang. Kini tibalah hari di mana Greville dan Oleg akan meninggalkan Moskow. Namun saat Oleg pulang untuk menjemput istri dan anaknya, ternyata sudah ada KGB yang bersama dengan anak dan istrinya. Lalu terlihat KGB pun menangkap Emily. Istri Oleg di situ menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu KGB pun membawa paksa Oleg dari rumahnya. Di dalam pesawat, Greville mulai cemas karena melihat kedatangan KGB. Dan di situ akhirnya Greville pun ditangkap. Berbeda dengan Greville dan Oleg, di sini KGB hanya mendeportasi Emily. Lalu terlihat Greville pun dibawa ke sel. Sebelum itu Greville ditelanjangi dan dipotong rambutnya, lalu dimasukkan ke sel tahanan. Lalu Dicky dan Emily bertemu dan berencana menemui Sheila, istri Greville. Di sini Dicky menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan Greville. Kondisi Greville sekarang yaitu ditahan karena Rusia menganggap Greville sebagai spionase. Di sini Sheila tampak menyesal karena berburuk sangka kepada Greville. Emily pun menjelaskan kalau sekarang Greville membutuhkannya. And he needs you. Now. Dan yang harus dilakukan Sheila adalah menceritakan kepada siapapun kalau Greville adalah pebisnis, bukan mata-mata. Sehingga dengan itu Rusia bisa membebaskannya. Kemudian petinggi KGB Gibranov menginterogasi Greville. Di sana Gibranov memberikan bukti tentang apa yang diperbuat Oleg. Tentu saja di sini Greville mengatakan kalau dia hanya bisnismen dan tentu saja berusaha untuk melayani kliennya termasuk Oleg. Namun tentu saja Gibranov tidak percaya begitu saja. Di dalam penjara, Greville diberikan makanan yang tidak layak. Namun tentu saja karena lapar, Greville terpaksa memakannya. Begitupun dengan hari-hari setelah itu, sampai kemudian interogasi pun dilakukan kembali. Kali ini Greville diperlihatkan makanan yang enak. Lalu Greville disodorkan sebuah surat pernyataan untuk ditandatangan. Namun Greville menolaknya. Hari pun terus berganti.
Kemudian interogasi pun kembali dilakukan KGB. Di sini KGB menceritakan tentang nuklir, di mana di situ KGB sedikit mendesak Greville untuk bicara. Dan seperti biasa, Greville pun berpura-pura tidak tahu. Dan saat kembali ke sel, lagi-lagi sel Greville dibuat tidak nyaman. Mereka mengambil kasur dan hanya disisakan rak besi dan ember. Di sini Greville pun marah dan meneriakkan kekecewaannya. 6 bulan kemudian, akhirnya Sheila datang menemui Greville untuk pertama kalinya. Sheila tampak sedih melihat kondisi Greville. Greville bilang pertemuan ini sangat membantu. Greville sangat merindukan Sheila dan anaknya. Sheila pun meminta maaf karena mencurigai Greville. Sheila mengatakan kalau beberapa saat lagi Greville akan dibawa pulang karena Rusia sudah mundur dari Kuba. Dan Greville pun terharu serta merasa bersalah kepada Sheila dan anaknya. Kemudian Emily terlihat kembali berdiskusi dengan petinggi MI6, tentu saja membahas Greville dan meminta segera dibantu untuk dibebaskan. Di sini Dickie pun berjanji untuk segera membawa Greville pulang. Kali ini Greville tampak lemah saat diinterogasi, tentu saja karena makanan yang dimakan sangat tidak bergizi. Dan di sana akhirnya Greville dipertemukan dengan Oleg setelah sekian lama. Oleg pun terlihat kurus dan lemas. Di sini Oleg meminta maaf kepada Greville karena membuat Greville berada di sini. Di sana Oleg pun menceritakan kalau dia terpaksa melakukannya, tentu saja untuk melindungi keluarganya. Oleg mengatakan yang sebenarnya kepada KGB. Oleg menceritakan telah memberikan foto untuk membantu Amerika menemukan rudal di Kuba. Namun Oleg mengatakan kalau Greville tidak mengetahui apa yang ada di dalam paket yang diberikan Oleg kepada Greville. Greville pun tampak senang mendengarnya. Oleg bilang Oleg bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih nyaman. Namun menurut Oleg, dia telah gagal. Greville bilang tentu saja dia memaafkan Oleg. Dan Greville bilang kalau Rusia telah menarik misilnya dari Kuba, dan itu karena Oleg. Dan Greville bilang kalau Oleg berhasil. Alex, you did it. Setelah itu Greville pun ditarik paksa keluar, dan Oleg pun terharu mendengarnya. Ini adalah hari di mana Greville dibebaskan. Dan akhirnya Greville bisa hidup kembali bersama keluarganya di rumah tercinta. Film pun tamat. You travel in East Europe, gang? Oh, now that is quite a question which I can't answer today.